Bayangkan sebuah negara di mana presidennya ditangkap, ekonominya hancur berkeping-keping, dan jutaan warganya melarikan diri mencari kehidupan baru. Secara teori, negara ini seharusnya sudah runtuh, lenyap dari peta. Namun, Venezuela dengan segala paradoksnya menolak untuk mati. Negara ini tidak runtuh, tapi bertransformasi menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang lebih rumit dan mungkin lebih berbahaya. Ini adalah kisah tentang Venezuela, negara yang tidak benar-benar runtuh, tetapi berubah bentuk. Presidennya ditangkap, ekonominya runtuh, jutaan rakyatnya mengungsi. Namun anehnya, Venezuela belum benar-benar runtuh. Selama bertahun-tahun, nama Venezuela identik dengan krisis ekstrem. Kita melihat gambar antrean panjang untuk bahan makanan, rak-rak toko yang kosong, dan inflasi yang meroket hingga angka yang tidak masuk akal. Kita mendengar cerita tentang pemadaman listrik yang melumpuhkan kota-kota selama berhari-hari. Namun, krisis terbaru yang melanda negara ini menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar krisis ekonomi biasa yang bisa diselesaikan dengan paket bantuan atau kebijakan moneter. Ini adalah krisis sistemik, sebuah kegagalan fundamental dari fondasi negara itu sendiri. Apa yang terjadi di Venezuela adalah sebuah evolusi krisis di mana negara beradaptasi untuk bertahan hidup dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di jalanan banyak kota di Venezuela yang memegang kendali bukanlah polisi berseragam atau tentara resmi. Kekuasaan sesungguhnya ada di tangan milisi sipil bermotor yang dikenal sebagai kolektifus. Mereka adalah wajah dari sebuah negara bayangan yang beroperasi paralel dengan negara resmi yang kita lihat di berita. Kelompok-kelompok bersenjata ini mengontrol wilayah, mengatur distribusi makanan, dan menegakkan hukum versi mereka sendiri. Mereka adalah perpanjangan tangan informal dari kekuasaan, sebuah mekanisme kontrol yang tidak terikat oleh aturan hukum formal. Kehadiran mereka menciptakan sebuah dualitas yang aneh. Ada negara Venezuela yang resmi, dengan gedung pemerintahan dan benderanya. Dan ada negara Venezuela yang sebenarnya, yang hidup dan bernapas di jalanan, diatur oleh loyalitas dan kekuatan senjata. Inilah realitas negara di dalam negara. Banyak yang mengira bahwa kejatuhan Nicolás Maduro akan menjadi akhir dari rezim ini. Namun, ketika berita penangkapannya menyebar, sistem tidak lantas runtuh seperti yang diperkirakan. Mengapa? Karena kekuasaan di Venezuela tidak lagi terpusat pada satu orang. Ini bukanlah kediktatoran klasik, di mana semua perintah datang dari satu pemimpin tunggal. Sebaliknya, ini adalah jaringan kekuasaan yang kompleks dan tersebar. Tokoh-tokoh seperti Delcy Rodríguez, dan figur kuat lainnya dalam militer dan partai memegang kendali atas bagian-bagian penting dari mesin negara. Mereka adalah pilar-pilar yang menopang struktur. Bahkan ketika pilar utamanya goyah, Maduro mungkin adalah wajah publiknya, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada jaringan loyalitas, kepentingan ekonomi, dan kendali militer yang saling terkait, menciptakan sebuah rezim yang jauh lebih tangguh dan sulit untuk dibongkar. Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia, sebuah anugerah yang seharusnya menjamin kemakmuran abadi. Namun ironisnya, industri minyak yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi negara ini, kini sekarat. Kilang-kilang minyaknya yang megah, kini tak lebih dari monumen besi berkarat. Pipa-pipa bocor, memuntahkan minyak mentah ke lingkungan sekitar. Mesin-mesin tua peninggalan masa kejayaan berhenti beroperasi, dan para insinyur serta teknisi ahli yang dulu menjalankannya telah lama pergi. Kerusakan ini bukan hanya karena sanksi ekonomi dari luar. Salah urus selama bertahan-tahan, korupsi yang merajalela, dan kurangnya investasi telah menghancurkan industri ini dari dalam. Para ahli mengatakan, banyak ladang minyak Venezuela telah rusak secara permanen. Bahkan jika sanksi dicabut besok, dibutuhkan waktu puluhan tahun dan investasi miliaran dolar hanya untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Minyak terbesar, produksi terlemah, lalu bagaimana sebuah negara yang industrinya lumpuh dan aksesnya ke sistem keuangan global diblokir bisa bertahan hidup? Jawabannya berkilauan. Emas, jauh di pedalaman hutan Amazon. Pertambangan emas ilegal menjadi sumber kehidupan baru bagi rezim. Emas digali dan diselundupkan ke luar negeri melalui jalur-jalur rahasia. Seringkali dengan pesawat kargo yang terbang di tengah malam. Logam mulia ini kemudian ditukar dengan uang tunai, bahan makanan, atau barang-barang penting lainnya. Ini adalah sistem ekonomi bayangan yang beroperasi sepenuhnya di luar radar perbankan internasional dan catatan resmi. Emas telah menjadi dana darurat, darah kehidupan yang memungkinkan negara untuk terus berfungsi, membayar loyalitas kelompok-kelompok bersenjata, dan membiayai operasi-operasi penting. Tanpa bank, tanpa catatan resmi, emas menjadi alat bertahan hidup utama Venezuela. Krisis Venezuela seringkali digambarkan melalui eksodus massal warganya yang miskin, berjalan kaki melintasi perbatasan dengan membawa sedikit barang yang mereka miliki. Namun, ada gelombang eksodus lain, yang dampaknya jauh lebih merusak dalam jangka panjang. Eksodus otak. Negara ini telah kehilangan ribuan dokter, perawat, insinyur, profesor, dan teknisi ahli. Mereka adalah pilar masyarakat terdidik yang membangun dan merawat infrastruktur sebuah negara. Sekarang, para dokter Venezuela merawat pasien di Kolombia atau Spanyol, sementara rumah sakit di kampung halaman mereka kosong dan kekurangan tenaga medis. Insinyur minyaknya bekerja untuk perusahaan asing.
sementara kilang minyak di negaranya sendiri terbengkalai. Kehilangan sumber daya manusia ini adalah luka yang tidak akan sembuh dengan cepat. Ini adalah krisis tersembunyi yang dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun ke depan, bahkan jika ekonomi pulih. Di sebagian besar negara, pemadaman listrik adalah tanda kegagalan teknis. Di Venezuela itu adalah alat kekuasaan. Pemadaman massal yang melumpuhkan sebagian besar negara, yang dikenal sebagai blackout, bukanlah kejadian acak. Seringkali, wilayah-wilayah yang menjadi basis oposisi adalah yang paling sering dan paling lama mengalami pemadaman. Mengontrol pasokan listrik berarti mengontrol kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk menyimpan makanan, berkomunikasi, bahkan mendapatkan air bersih. Dengan mematikan saklar, penguasa dapat mengirimkan pesan yang jelas dan brutal kepada mereka yang menentang. Energi tidak lagi menjadi layanan publik, ia telah menjadi senjata dalam perang politik. Di Venezuela, listrik adalah kekuasaan, dan kegelapan adalah alat kontrol. Apa yang terjadi di Venezuela bukan lagi sekadar masalah internal. Krisis ini telah meluas melampaui batas-batasnya, menciptakan dampak besar bagi seluruh kawasan Amerika Latin dan dunia. Jutaan pengungsi membanjiri negara-negara tetangga, menciptakan tantangan kemanusiaan dan sosial yang luar biasa. Negara ini juga telah menjadi studi kasus global yang dipelajari oleh para analis dan pemerintah di seluruh dunia. Venezuela menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah negara modern bisa gagal, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Ia menunjukkan bagaimana institusi negara bisa terkikis dan digantikan oleh jaringan informal, bagaimana ekonomi bisa beroperasi di luar sistem global, dan bagaimana sebuah rezim bisa mempertahankan kekuasaan meskipun telah kehilangan legitimasinya. Venezuela adalah cermin bagi kerapuhan negara di abad ke-21. Sebuah peringatan tentang bagaimana negara bisa terus hidup, bahkan setelah sistemnya runtuh. Jadi, Venezuela tidak mati, ia hanya tidak lagi normal. Di tengah reruntuhan ekonomi, kehidupan terus berjalan dengan cara-cara baru yang tak terduga. Pasar-pasar informal bermunculan, orang-orang menemukan cara untuk bertahan hidup, dan masyarakat beradaptasi dengan kenyataan yang terus berubah. Negara ini hidup dalam sebuah bentuk baru, sebuah realitas hibrida antara negara yang gagal dan negara bayangan yang tangguh. Mungkin, inilah wajah baru dari krisis negara modern di masa depan. Sebuah kondisi di mana negara tidak benar-benar lenyap, tetapi bertransformasi menjadi sesuatu yang tidak lagi kita kenali. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian tertarik dengan dokumenter mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Menurut kalian, negara mana lagi yang ceritanya perlu kita angkat selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.